Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Ini udah bareng sama si NMAX, dan di video sebelumnya dia kan udah dipasangin shock punya Yamaha X-Max ya. Nah, sekarang shock yang nempel itu shock keluarannya Öhlins. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran gimana sih impresinya pakai shock dari Öhlins di Yamaha NMAX Old ini, tonton terus ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman buat ngomongin shock Öhlins yang nempel di Yamaha NMAX Old ini ya gitu. Jadi pertama mungkin kita akan bahas secara spesifikasi dulu kali ya gitu. Jadi shock Öhlins punya Yamaha NMAX Old ini, dia ini punya panjang yang sama persis kayak bawaannya ya. Karena emang ini modelnya dedicated untuk NMAX Old. Panjangnya dia punya 335 mm sama kayak ori. Cuman bedanya adalah kalau misalnya yang ori gitu ya, baik yang old facelift atau sebelum facelift, yang tabung atau non tabung, kalau yang bawaan NMAX itu kan dia mekanisme shocknya ya, ini kan tabungnya ini ada di atas. Nah, sementara kalau yang Öhlins ini dia ada di bawah gitu. Jadi secara konstruksi panjangnya sama, cuman beda bentuk konstruksi shocknya aja kali ya gitu. Terus secara fitur-fitur gitu, ini Öhlins ya terbilangnya untuk yang NMAX Old ini standar sih ya. Jadi dia itu cuman ada setelan untuk preload dan juga compression. Ya, compressionnya udah bisa di setel karena dia udah ada subtanknya juga gitu. Jadi udah ada nitrogennya gitu sih. Jadi ya secara spesifikasi bisa dibilang ya cukup, tapi nggak yang selengkap itu karena belum ada ribbonnya. Terus kalau misalnya kita mau bahas lebih detail gitu ya soal spesifikasinya, kayak misalnya si springnya gitu, dia itu spring rate-nya tuh dia bisa di setel cukup banyak sih ya teman-teman. Dan misalnya teman-teman geser atau dirapetin kayak 1 mili, 2 mili, itu udah ngaruh banget sih. Jadi kayak dia punya setelan yang cukup luas lah gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal klik-klikan yang ada di kompresinya ya tipikal Öhlins sih, kliknya itu ada banyak banget teman-teman, gak cuman 10 atau 15 klik, enggak, dia lebih dari itu. Dan untuk rentang penyetelannya gitu ya, dan banyak jumlah klik berapa yang bisa diakses ya, nanti gua akan coba tulis di video aja ya biar lebih lengkap. Gitu sih teman-teman kalau soal spesifikasinya. Nah, sekarang kita bahas soal pemasangannya dulu kali ya. Gimana sih ganti shock Yamaha NMAX Old gitu ya. Ya satu kata aja sih teman-teman, itu ribet banget gitu ya. Jadi teman-teman perlu buka bodi, lampu belakang, panel tengah, box filter, knalpot, itu perlu dibuka semua teman-teman. Jadi ya kalau misalnya teman-teman toolsnya lengkap dan ada waktu seharian, ya bolehlah teman-teman coba untuk ganti sendiri gitu. Dan kalau misalnya gue saranin sih ya lebih enak ke bengkel sih, terima beres dan terima kasih gitu. Nah, itu kan untuk bongkar pasangnya ya. Terus kalau penyesuaian lainnya ada nggak sih? Ini teman-teman yang penting untuk dicatat juga. Kalau misalnya teman-teman pasang shock Öhlins gitu ya di NMAX Old, apalagi yang tabungnya di bawah nih ya. Nah, ini kan dia bagian bawah ini rapat banget ya teman-teman. Dia ini akan ada penyesuaian di bagian box filternya. Jadi filter udara itu perlu digeser lebih keluar teman-teman. Nah, untuk itu sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing sih ya, karena penyesuaian yang paling ribet adalah teman-teman tinggal perlu motong output lubang hawanya aja gitu, dipotong biar selangnya bisa lebih nekuk. Itu satu. Yang kedua, teman-teman ya untuk ngegesernya ya udah disediain bushingnya sendiri dari Öhlins. Jadi teman-teman tinggal pasang, ya udah aja nanti penyesuaian sendiri gitu, udah nggak perlu ribet ngapa-ngapain lagi. Penggeseran box filter ini sebenarnya penting sih ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman maksain nggak digeser, nggak dikasih spacer gitu ya, nggak mau potong selang hawa, itu jadinya terlalu padat teman-teman, shocknya nggak bisa dipasang. Pun kalau misalkan bisa gitu ya itu si tabung shock tuh akan bergesekan terus sama si box filter udaranya gitu kan. Jadi kayak ya teman-teman mungkin sering lihat Öhlins second di pasaran, tapi di bagian tabungnya ada lecet-lecet gitu kan, kena gesekan, ya mungkin itu dari box filter gitu karena pemasangannya nggak bener gitu. Jadi
catatan juga buat teman-teman yang mau beli second gitu ya, selain unitnya pastikan mulus ya, pastiin juga teman-teman dapat bushing-bushingnya tadi, spacer untuk box filternya gitu sih. Selebihnya sih udah nggak ada pemasangan lagi ya, udah nggak ada yang perlu penyesuaian lagi maksud gue. Jadi kayak anting atas, anting bawah, ya itu udah nggak perlu ada penyesuaian apa-apa lagi. Tinggal pakai baut atau mur yang disediain sama si Ohlinsnya aja gitu. Karena yang bawah ini panjangnya agak beda gitu, dia lebih panjang kalau nggak salah. Gitu sih teman-teman untuk pemasangannya. Sekarang kita bahas soal tampilannya nih. Gimana sih NMAX Old ketika dipasangin shocknya Ohlins gitu ya. Ya singkat aja sih ya teman-teman, kalau ini ya menurut gua sih tampilan tentu aja akan kedongkrak ya. Karena ya motor apapun kalau misalnya pakai shock Ohlins kayaknya udah nggak perlu didebatin sih ya teman-teman, tampilannya tuh akan ya masuk-masuk aja gitu. Teman-teman mau aliran yang klasik atau mau yang gayanya nyentreng atau mau yang tampilannya performa, kalau dipasangin Ohlins ya akan masuk-masuk aja gitu kan. Mau velgnya hitam polos doang, mau velgnya yang anodized warna-warni dipakein Ohlins ya akan cocok-cocok aja gitu ya. Sama halnya kayak di NMAX Old ini gitu. Jadi tampilannya ya kalau misalnya dibilang cakep-cakepan ya gue bilang sih cakep gitu ya. Tapi lebih dari itu, ini gue mau jelasin hal yang gue suka adalah di bagian cakram atau di bagian bawah roda ini, dekat roda ini kelihatannya jadi padat banget sih teman-teman. Poin plusnya sih di situ. Yang pertama karena ya konstruksi shocknya itu ada di bawah gitu kan, mulai dari body shocknya, terus dari tabung compressionnya itu kan ada di bawah semua gitu. Jadi ngelihatnya tuh kalau dari belakang gitu ya, dari belakang atau dari agak nyamping nyerong gitu ya, gue ngelihatnya seneng aja gitu. Jadi lebih padat gitu. Ya walaupun emang jadinya kalau misalnya tabungnya di atas kan dari sisi pengendara lain akan lebih padat gitu ya. Cuman ya segini pun menurut gue udah oke gitu. Jadi ya secara tampilan padatnya dapat, gantengnya dapat. Cuman ya memang ini kalau misalnya teman-teman lebih seneng tampilan yang low profile ya nggak akan masuk sih, karena ya warna ulir pernya kuning ngejreng dan ya tabungnya juga gold gitu. Jadi emang dibuat untuk mentereng kali ya gitu sih. Jadi ya balik lagi selera sih, tapi kalau menurut gue overall cakep sih. Secara warna masuk, secara konstruksinya juga padatnya dapet gitu sih yang gue suka. Nah kalau soal fitment dan practicality juga nggak ada masalah apa-apa sih ya teman-teman. Jadi di sini gue pakai ban dari Pirelli Angel Scooter, ukurannya sama kayak ban bawaannya NMAX 130/70. Dia itu masih punya jarak antara ulir dan ban itu ya, itu masih aman teman-teman. Masih ada jarak 1 jari gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai naikin ukuran ke 140 ya masih aman kali ya. Dan untuk standar tengah juga dia masih aman sih, ban gak gasruk sama sekali karena secara panjang kan ya masih sama gitu kayak shock bawaannya NMAX itu 335 mili. Jadi nggak ada masalah sih untuk fitmentnya. Paling ya practicality yang agak ganjel sih ketika teman-teman perlu nyeting preloadnya ya, ulirnya gitu ya, karena kan dia masih pakai kunci C-spanner gitu kan. Dan ya teman-teman tau lah kalau misalnya di NMAX bagian bawah kan padat banget ya, ada box CVT, kepentok knalpot. Jadi ya untuk nyeting preload nanti mungkin teman-teman agak kesulitan di situ sih. Jadi mending disetting di awal udah dapat, baru deh nggak usah disetting-setting lagi. Paling itu aja sih teman-teman untuk fitment dan practicality-nya. Lanjut lagi kita akan bahas hal yang mungkin ini paling ditunggu sama teman-teman nih. Gimana sih impresinya pakai Ohlins di Yamaha NMAX Old itu gitu ya. Karena secara harga gitu kan, misalnya Ohlins ini second-nya itu bisa dapat shock RCB atau KTC yang baru, dan bahkan itu masih dapat kembalian gitu ya. Itu baru ngebandingin harga. Nah gue pun juga sama demikian gitu. Kayak gue merasa gimana sih, seenak apa sih Ohlins gitu ya kalau misalnya dipakai di NMAX gitu ya. Karena kan sebelumnya juga di Siester gue udah pakai Ohlins dan ya hasilnya enak-enak aja. Gue penasaran kalau misalnya di NMAX rasanya kayak gimana nih. Apalagi kan ya secara konstruksi, spesifikasi dia kan fiturnya nggak selengkap yang di R25 gitu kan. Apakah bisa senyaman yang kepasang di Siester atau malah enggak gitu. Nah itu yang gue penasaran teman-teman. Sebelum kita bahas lebih jauh soal impresinya, nah ini gue mau jelasin dulu nih. Kalau misalnya berat badan gue sekarang itu 75 kiloan ya, sekitar segitu. Dan untuk setelan preload dan springnya ini gue setel di setelan yang
paling empuk gitu ya. Jadi untuk kompresinya gua setel kliknya tuh cuma 0 atau 1 gitu ya. Dan untuk spring rate-nya itu gua nyetel di paling empuk di dalam rentang rekomendasinya dari Ohlins gitu ya. Jadi kalau misalnya di buku manual, kalau misalnya teman-teman beli Ohlins itu kan dapat buku manual, nah di situ ada rekomendasi setupnya lah gitu. Nah itu gue udah di setel di yang paling empuknya gitu ya. Ini gue cuma nyisain semili atau 2 mili gitu ya dari spring rate bebasnya tuh. Jadi itu terbilangnya empuk. Nah impresinya gimana gitu. Sebelumnya catatan juga nih buat teman-teman. Kan di video sebelumnya gue udah bahas soal shocknya Yamaha X-Max ya. Dan itu kan hasilnya empuk walaupun kurang enak karena reboundnya kecepatan. Nah gue akan coba compare dengan shock itu kali ya, walaupun emang secara harga, secara fitur nggak apple to apple, tapi ya seenggaknya itu bisa ngasih gambaran buat temen-temen gitu. Jadi secara impresi penggunaan, Ohlins ini dia punya karakter yang stiff ya teman-teman, rigid gitu, kaku gitu. Jadi kita bahas untuk pemakaian nyantai dulu kali ya. Kalau misalnya teman-teman buat harian, nyantai-nyantai aja, macet-macetan gitu kan, dari rumah, kantor, kampus, balik lagi, di jalan ketemu banyak polisi tidur, speed trap, jalanan jelek. Jujur ini shock kurang enak sih teman-teman. Dia itu karakternya keras ya, jadi dengan setelan yang paling empuk gitu ya, dengan berat badan gua 75 kilo gitu kalau naik motor sendiri, itu kalau misalnya teman-teman ngelewatin polisi tidur itu harus pelan banget. Jadi kalau misalnya speednya nanggung cruising 40, 50, 60 gitu ya, terus teman-teman ngehajar polisi tidur gitu aja atau speed trap dihajar gitu aja, itu rasanya nggak enak banget teman-teman. Jadi ekor tuh kerasanya tuh mantulnya tuh keras banget gitu, kayak dek 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 gitu. Jadi kayak ya karena karakternya rigid gitu ya, jadi ya ke badan pun ya jadinya kerasa banget gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman naik ya NMAX ini kan beban tuh ke punggung semua kan, jadi ya makin kerasa aja, agak pegel gitu lama-lama gitu kan. Kayak misalnya gue dari Kuningan ke Depok gitu kan, ya sejam perjalanan tuh kerasa sih pegelnya gitu ya, lebih pegel dibandingin naik si Ester gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu polisi tidur, speed trap dan jalan jelek gitu ya, yang mana sering banget kita temuin di jalanan harian, ya ini teman-teman tuh harus bener-bener pelan gitu, nyantai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa pelan, nyantai, ya itu baru kerasa tuh enak, agak enakan lah, agak lembut gitu dia ngayun. Tapi ya nggak yang kayak misalnya di Shock X-Max sebelumnya gitu kan, dia ekornya gini-gini nih kayak ager. Nah kalau ini enggak, dia tuh lebih kayak drek, udah aja. Jadi kayak cuman dep gitu satu. Gitu. Jadi ngayunnya tuh nggak berlebihan gitu, karena ya tadi karakternya kan emang rigid gitu. Jadi gue bisa bilang ini di awal gitu ya, kalau misalnya teman-teman butuh shock yang lembut, nyaman buat harian gitu kan, kayak naik kapas, ya Ohlins ini bukan untuk teman-teman sih, sorry to say. Tapi ini ya, tapi kalau misalnya teman-teman itu butuh buat agresif, butuh buat performa, butuh misalnya buat ugal-ugalan, corneringan, slap slip yang agresif gitu-gitu, mungkin ini bisa jadi jawabannya teman-teman. Karena gue udah coba nih ya, kemarin kan kalau misalnya dicoba untuk harian nyantai, gue kurang puas sih sebenarnya. Cuman ketika gue bawa ini keluar kota gitu ya, cruisingnya ya let's say speed 80, 90, 100, ini jujur enak banget sih teman-teman. Jadi ketika dipakai, misalnya teman-teman lagi di jalan lurusan nih, ini anteng banget teman-teman, enak, stabil gitu. Ada speed trap, ada jalanan bergelombang dikit, ya udah teman-teman hantem di speed 80 ke atas tuh, ekor tuh kayak cuma gitu doang. Jadi beneran stabil gitu loh teman-teman. Walaupun ini nggak ada setelan reboundnya ya, ini udah bisa ngasih impresi atau feeling yang enak gitu loh untuk cruising cepet. Terus juga kalau misalnya teman-teman bawa ke puncak gitu kan, nikung kayak gitu ya, ini enak banget sih teman-teman. Jadi karakternya si motor ini ekornya itu jadi anteng, jadi rigid, dan teman-teman kalau misalnya mau ngebalik gitu ya dari kanan langsung hantem kiri, kanan lagi, ya itu motor jadi responnya jadi lebih oke gitu, karena dia jadi lebih nurut aja gitu ekornya, nggak berat, nggak banyak gerakan aneh-aneh atau nggak banyak feedback yang nggak diperlukan gitu. Jadi ya enak-enak aja gitu, meskipun ya memang gitu enaknya tuh nggak seenak itu gitu loh, nggak seenak si Ester gitu kan. Karena ya emang di sini kan nggak ada setelan rebound ya. Kalau misalnya ada setelan rebound, ya itu pasti akan bisa
jadi lebih enak gitu. Karena menurut gua untuk dapetin setup shock yang enak ya perlunya itu preload, compression, dan rebound gitu ya. 3 itu tuh udah resep minimal untuk teman-teman bisa dapet shock yang enak lah, yang sesuai maunya teman-teman gitu. Jadi secara kesimpulan gini ya, impresinya kalau misalnya buat harian nyantai itu kurang enak karena keras. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih sering keluar kota, cruisingnya cepet, ugal-ugalan gitu ya, ini shock enak, stabil, rigid gitu ya. Memang itu jadinya pilihan sih ya, teman-teman nggak bisa yang hariannya nyantai nyaman banget gitu, lembut banget, tapi ketika dipakai luar kota juga dia punya agresivitas yang mumpuni ya. Kayaknya sih untuk di Ohlins NMAX Alt ini itu pilihan ya, karena emang secara fiturnya juga terbatas gitu sih teman-teman untuk impresinya. Nah jadi secara kesimpulan gitu ya, agak pegal juga sih ya kesimpulannya. Nah kalau misalnya teman-teman butuh shock yang atau karakter yang lembut, lebih sering nyantai dalam kota aja gitu kan, daerah yang dilalui banyak polusi tidur, ya Ohlins ini bukan jawabannya sih ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lebih refer atau nyari referensi lagi ke shock Yamaha X-Max atau mungkin aftermarket lainnya yang punya setelan lebih lengkap gitu ya. Tapi Ohlins ini bukan jawabannya untuk teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu butuh karakter yang rigid, agresif gitu ya, mumpuni nih teman-teman bawanya ugal-ugalan, gue mau motor yang rigid, anteng, nurut, ya mungkin Ohlins ini bisa jadi jawabannya gitu ya. Jadi dengan spesifikasi yang ada gitu ya, yang teman-teman nanti bisa optimalin lagi settingannya, ya mungkin ini bisa cocok gitu. Apalagi teman-teman misalnya, oh gue seneng nih dengan tampilannya Ohlins, gue mau nih motor pakai Ohlins dan gue butuh yang agresif gitu ya, ini adalah untuk teman-teman gitu loh. Tapi ya kalau gue sendiri sih ya, gue lebih seneng yang lembut-lembut aja sih. Jadi ini nanti akan gue copot lagi, gue ganti ke yang X-Max lagi, dan nanti gue akan coba cari referensi shock lain lagi gitu, kayak misalnya apakah Pro Fender, apakah shocknya NMAX yang bertabung tapi diganti pernya atau diganti olinya gitu kan ya. Mungkin akan ada beberapa eksperimen ke depan lagi ya untuk shock si NMAX Alt ini. Tapi untuk sekarang ya mungkin gue akan kembali ke shock yang sebelumnya gitu sih teman-teman.